Terkadang dalam kehidupan ini ketika kita menghadapi persoalan, seringkali kita mengeluh, berkeluh kesah, tidak menyelesaikan masalah. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus, Dia akan memberi kelegaan kepada kita. PKJ 190, sampai kapan engkau mengeluh? Kita pujikan sambil bangkit berdiri. Sampai kapan engkau mengeluh, mengeluh hatimu kesal, tiada hidup tanpa kemeluh, selalu bahagia, duka tak dikenal. Mari datang pada Tuhanku, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari datang pada Tuhanku, Dia akan membuat lega dan tenang. Jika duka datang menyerang, hidup nyaris tanpa berharapan. Kita pujikan bait ketiga. Jika duka datang menyerang, hidup nyaris tanpa harapan, tangan Tuhan selalu terentang, kau disambut datanglah bawa bekal. Mari datang pada Tuhanku, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari datang pada Tuhanku, Dia akan membuat lega dan tenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Sungguh senang saya boleh diberikan kesempatan untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di GKI Lasem. Perkenalkan, saya Agatha Kariswi Bisono Putra. Saya adalah seorang pendeta jemaat yang baru, relatif baru Bapak Ibu. Saya baru ditahbis itu tahun 2021. Saya sudah menikah dengan satu istri. Ya, itu penting ya. Dengan satu anak juga Bapak Ibu, tapi mohon maaf belum bisa mengikuti karena anak saya baru usia 2 tahun, jadi saya tinggal di Semarang. Karena saya berasal dari Semarang Bapak Ibu, klasisnya dulu Semarang Timur juga, dulu di GKI Peterongan. Jadi GKI Lasem bukan satu hal yang sangat asing begitu ya, sekalipun ini pertama kali saya berada di GKI Lasem bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya adalah seorang pendeta jemaat dari GKI Adi Sucipto Yogyakarta. Barangkali kalau Bapak Ibu ada yang pernah ke Jogja, kalau misalnya melewati hari Minggu dan berada di dekat-dekat bandara yang lama, boleh mampir beribadah bersama dengan kami di GKI Adi Sucipto.
Dan saya membawa pesan salam hangat dari GKI Adi Sucipto untuk Bapak Ibu Saudara sekalian di GKI Lasem ini. Mungkin sekian dulu perkenalan singkat dari saya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dan melanjutkan lagi di luar ibadah ini. Bapak Ibu, kita masih punya banyak waktu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita rasanya kalau hari ini dapat berjumpa dalam ibadah minggu. Tema kita hari ini adalah penyerahan diri sepenuhnya. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita semua benar-benar menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan? Lalu bagaimana bila persoalan itu datang? Apakah kita tetap berserah kepada Tuhan atau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri? Marilah kita bersama-sama merenungkannya, kita mau menghayati melalui setiap butir-butir liturgi, setiap urut-urutan lagu yang akan kita nyanyikan bersama. Oleh karena itu marilah kita melanjutkannya dengan kita menyanyikan Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu. Tiap detik tak berhenti, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di topan gelap ku didekap, Bapa Surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Kita pujikan bait keempat. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di topan gelap ku didekap, Bapa Surgawi terus menjagaku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama memasuki doa pengakuan dosa. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memanjatkan doa-doa pengampunan dosa secara pribadi. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama bersatu hati. Kami hendak sujud di hadapan-Mu. Karena kami bersama-sama ingin mengaku segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat selama seminggu ini. Mungkin kami di dalam seminggu ini menjadi pribadi yang gentar. Kami menjadi pribadi yang panik, mudah takut. Kami tidak menyerahkan diri kami sepenuhnya
sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam segala dinamika maupun pergumulan kehidupan kami. Ampunilah kami ya Allah. Ampun. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan doa-doa ini hanya ke dalam tangan kasihan Tuhan. Amin. KC 30A, angin ribut menyerang akan mengiring kita. Angin ribut menyerang, menggetarkan hatiku. Ombak ganas menerjang, aku lari padamu. Juru selamat tolonglah, dan penuhkan hidupku, hingga aku sampailah di labuhan yang teduh. Kristus, kau andalanku, sumber hidup yang esa. Kita pujikan bait yang 3. Kristus, kau andalanku, sumber hidup yang esa. Kau pulihkan yang seduh, buta, sakit dan lemah. Kau suci dan benar, aku ini bercela. Walau hidupku teman, kau penuh Marilah kita bersama-sama berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap saudara yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan mendengar dan memberikan kasih anugerahnya kepada kita. Sabdanya menjadi berita anugerah bagi kita, tertulis di dalam Yesaya pasal 43 ayat 10 sampai dengan 11 yang berbunyi, "Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita hidup dalam kehidupan baru, dalam damai dengan Tuhan dan sesama. Kami mau hidup dalam damai dengan Tuhan dan sesama. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga.
bersuka citalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kesukacitaan kita marilah kita terus menyerahkan seluruh kehidupan kita dan kita mau menghayati akan kebaikan Tuhan melalui sebuah pujian, Ku Berserah. Berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Amin. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Tuhan Yesus yang memegang seluruh kendali hidup kita. Tuhan sangat baik di dalam setiap hidup kita. Kita ulang pujian ini satu kali lagi. Ku berserah. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Amin. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Bahkan Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang suka di matamu. Ku serahkan
hidupku padamu ku berserah. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku berserah. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Si Tuhan. Marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, benar Engkau adalah Allah yang memegang seluruh kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang baik. Kami rindu terus dapat menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Namun sayangnya seringkali dinamika kehidupan membuat kami ragu. Sekalipun kami seringkali mendengar firman Tuhan yang mengatakan jangan takut, Tuhan itu baik. Oleh karena itu ya Allah, pada saat ini kami ingin sekali lagi diteguhkan tentang kebaikan Tuhan. Tentang karya Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan juga berbicara kepada kami. Sehingga kami pun dapat menghayati, mengingat, dan juga mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Perkenankan juga hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya untuk dapat menyampaikan berita sukacita. Terima kasih Allah. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Bacaan firman diambil dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 32. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan.
karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayanginya. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama dengan menyanyikan nyanyian Mazmur 30. Nyanyian Mazmur ini akan kita nyanyikan secara berbalasan. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya. Persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, karena Engkau sudah menaikku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka atasku. Ya Tuhan, kepadamu ku teriak memohon, dan Engkau telah menyembuhkan penyakitku. Kau telah mengangkatku dari kematian, Kau hidupkan aku. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya. Persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Hanyalah sesaat ia murka padamu, namun sepanjang hidupmu lah hati padamu. Di sepanjang malam ada ratap tangis, di pagi sorak-sorai. Dalam kesenangan hatiku berkata padamu, aku takkan goyah selamanya, ya Tuhan. Kau tempatkan aku atas gunung-gunung yang kokoh dan teguh. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya. Persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Padamu ya Tuhan aku datang berseru, apakah untungnya tertumpahnya darahku, kalau aku turun dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur. Kasihani aku Tuhan, dengarlah penolong. Aku yang meratap Kau bukan menari-nari, tanganku Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan suka cita.
bagi Tuhan. Hai orang yang dikasihinya, persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21 sampai dengan 43. Injil Markus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21 sampai dengan 43. Boleh saya minta bantuan untuk Bapak Ibu juga turut membacakannya. Saya akan membacakan ayat 21, kemudian Bapak-bapak ayat 22, kemudian Ibu-ibu juga ayat berikutnya 23 dan begitu seterusnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kita akan membaca perikop ini, narasi ini secara bersama-sama. Injil Markus, pasalnya yang kelima, ayat 21 sampai dengan 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Lalu di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus.
Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mendengar atau tahu sebuah istilah sandwich generation? Tahu? Itu adalah sebuah istilah yang biasanya dialami oleh orang-orang tertentu, di mana dia harus bekerja memenuhi kebutuhan keluarga asalnya, maksudnya orang tua atau kakak adiknya. Tetapi di saat yang bersamaan ia juga harus menghidupi keluarga kecilnya karena ia sudah menikah. Ia menghidupi istri dan anak-anaknya. Biasanya ketika orang itu berada di situasi ini disebut sandwich generation. Kenapa sandwich generation? Ya seperti sandwich ya Bapak Ibu ya. Biasanya kan roti, terus daging, terus apalagi ada keju, ada sayur, apa segala macamnya, kemudian ditutup lagi roti begitu ya. Terhimpit. Situasi yang terhimpit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dinamika kehidupan sering kali membawa manusia atau membawa kita di dalam situasi-situasi sandwich itu juga. Sebetulnya tidak harus terhimpit terkait ekonomi saja, kita harus menunjang orang tua dan keluarga asal kita, dan juga menunjang keluarga kita sendiri. Tetapi kita bisa saja dihimpit atau terjepit pada hal-hal lain di dua lingkungan yang berbeda. Misalnya kita terhimpit pada situasi rumah atau keluarga, atau mungkin masyarakat di sekitar kita. Dan di saat yang bersamaan kita juga terhimpit oleh situasi di tempat pekerjaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi seperti sandwich situation inilah tampaknya yang juga terjadi pada Yairus. Bapak Ibu kalau melihat narasi kita, melihat cerita ini, kita bisa sedikit membayangkan apa yang harus dialami oleh si Yairus ini. Di satu sisi, anaknya sedang sakit keras, bahkan hampir meninggal. Dia harus, Bapak Ibu kalau anaknya, mungkin yang sudah punya anak atau mungkin orang yang sangat dikasihi, kalau berada di situasi yang genting gimana sih rasanya Bapak Ibu? Pasti rasanya pikiran itu kan kalut ya, panik. Mungkin harus, wah ini gimana nih, pokoknya harus secepat mungkin kita ke rumah sakit. Mungkin kita harus secepat-cepatnya. Gak boleh ini, gak boleh itu.
tahun lalu anak saya kebetulan kesehatannya sedikit terganggu Bapak Ibu. Jadi ada momen-momen dia harus mondok di rumah sakit itu beberapa kali. Nah, di salah satu momennya adalah anak saya itu sudah tidak pipis selama lebih dari 6 jam. Itu kan kalau untuk bayi itu kan sesuatu yang berbahaya ya. Kemudian dia muntah-muntah dan juga sempat diare. Maka kami dengan bersama-sama sepakat sekitar jam 12 atau bahkan mungkin lebih jam 1 dini hari kami berangkat ke IGD rumah sakit Bapak Ibu. Saking buru-burunya, saking kami paniknya, ya namanya orang tua baru ya Bapak Ibu ya. Anak baru 1, anak yang pertama, kami langsung bawa anak saya, namanya Jaden, langsung ke rumah sakit. Apa yang kami pakai? Tentu saja pakaian rumah Bapak Ibu. Karena apa? Nggak sempet ganti-ganti baju itu nggak sempet. Nah di sini kita bisa mungkin membayangkan bahwa Yairus ketika berjumpa dengan Yesus di tengah segala kepanikannya, ayo Yesus tolong aku. Tetapi di tengah waktu yang begitu mepet, terdapat seorang perempuan yang mengganggu. Ya, mengganggu di dalam tanda kutip. Ya. Karena ya perempuan ini juga sakit keras dan ingin disembuhkan. Di sini saya menyampaikan bahwa perempuan ini mengganggu. Saya ungkapkan ketika kita melihat dari sudut pandang Yairus yang anaknya benar-benar kritis, bahkan waktu mungkin 1 detik pun itu berharga, hampir meninggal. Di satu sisi dia juga nggak bisa protes sama Tuhan tuh nggak bisa. Dia butuh Yesus itu dengan segera berjalan. Sekarang orang tua mana yang tidak panik ketika anaknya sakit kritis, tetapi dokternya justru malah sebentar ya, ini ada orang lain. Pasti semua orang tua akan stres. Pasti semua orang tua akan panik. Anaknya yang sudah dirawat demikian rupa, berusia 12 tahun, harus mengalami sakit itu dan satu-satunya pertolongan yang ia harapkan tidak dengan segera menolongnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang lebih menarik lagi ketika kita memperhatikan siapa sih ini Yairus. Bapak Ibu, Yairus sebetulnya adalah seorang pemimpin sinagoge. Artinya dia bukan orang sembarangan. Dia adalah orang yang punya jabatan tinggi. Dia juga punya relasi yang dekat bersama dengan orang-orang Farisi. Di sini sebetulnya menarik Bapak Ibu, ketika Yairus adalah teman dekat orang-orang Farisi. Seperti yang kita tahu, orang-orang Farisi adalah kubu yang menentang Yesus. Bahkan sangat membenci Yesus. Bisa dikatakan itu musuhnya begitu ya. Jadi sebetulnya ketegangan antara Yesus dengan kelompok Farisi ini pasti sudah diketahui dengan jelas oleh Yairus. Dan bahkan seharusnya Yairus itu kubunya siapa? Orang-orang Farisi. Seharusnya Yairus berada di sisi orang-orang Farisi. Sehingga kemunculan Yairus untuk meminta tolong kepada Yesus adalah sebuah kejutan besar yang barangkali tidak banyak orang menduga. Barangkali ini juga adalah bentuk dari kepasrahan Yairus.
bentuk dari keputusasaan Yairus untuk meminta tolong datang kepada Yesus. Sekali lagi, ia adalah orang besar. Ia orang berpengaruh. Ia bisa dibilang pejabat. Dan bukan rakyat biasa, Bapak Ibu. Biasanya kalau kita melihat orang-orang besar atau mungkin pejabat atau nggak usah begitulah ya, artis deh. Itu biasanya juga butuh perlakuan-perlakuan khusus. Pasti nggak mau dong disamakan dengan orang-orang biasa. Apalagi ini pada zaman itu di mana hierarki posisi dan jabatan itu sangat mempengaruhi perlakuan seseorang. Seharusnya Yairus bisa marah. Seharusnya Yairus bisa bahkan mungkin menghukum lebih perempuan ini. Akan tetapi di sini disebutkan Yairus tampak pasrah. Yairus tampak berserah. Ketika perempuan itu menyerobot waktu yang seharusnya dipakai untuk berjalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih kalau kita mau melihat dari konteks zaman dahulu, pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin juga sudah tahu bahwa mereka juga punya tingkatan-tingkatan lain. Bagaimana perempuan itu tidak seperti sekarang. Sekarang kita sudah punya kesetaraan gender, kita sudah punya orang-orang yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Tetapi pada zaman itu, perempuan berada di bawah laki-laki. Terlebih pada zaman itu juga, orang-orang yang sakit pendarahan adalah orang-orang yang dijauhi. Kenapa? Karena ia dianggap tidak bersih. Ia juga tidak boleh masuk ke rumah-rumah ibadat. Karena apa? Ia najis. Di sini disebutkan bahkan perempuan itu sudah berjuang sedemikian rupa untuk sembuh. Tapi apa? Menghabiskan banyak uang dan tidak ada perkembangan. Jadi sekali lagi kita bisa melihat dua orang yang benar-benar putus asa. Kita bisa merasakan mungkin keputusasaan dari perempuan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Artinya ketika Yairus yang seorang terpandang, seorang berjabatan besar, seorang yang punya channel yang luar biasa, channel yang besar, dan harus diserobot, diganggu oleh seorang perempuan sakit pendarahan. Kalau itu ego dan gengsinya besar, kalau ketakutannya itu menutupi matanya, dia pasti akan langsung marah-marah. Ya sekali lagi tidak usah perlu punya ego atau gengsi yang besar. Sekali lagi urusan orang yang sangat disayangi, orang tua atau mungkin anak-anak saja itu sudah sesuatu yang sangat besar. Pasti kita juga akan mengupayakan segala macam yang terbaik untuk mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat betapa kedua orang ini begitu takut menghadapi pergumulannya. Mereka begitu pasrah, begitu berserah ketika mereka menghadapi pergumulan. Apakah itu tidak boleh untuk takut
rasanya itu bisa menghampiri, ketakutan itu bisa terus menghampiri kita semua. Manusia mana yang tidak pernah takut? Rasanya kita semua tentu pasti pernah takut. Akan tetapi mereka berdua ini, Yairus dan perempuan itu punya kesamaan Bapak Ibu. Yaitu mereka sama-sama tidak kehilangan harapan. Mereka sama-sama tidak kehilangan harapan akan kehidupan. Harapan kepada Yesus. Mereka adalah contoh yang baik tentang penyerahan diri sepenuhnya kepada otoritas Allah. Mereka tidak hanya pasrah. Kalau orang pasrah dan orang berserah itu kan tetap ada perbedaannya ya Bapak Ibu ya rasanya ya. Kalau pasrah itu kan ya sudahlah. Cenderungnya terus enggak ngapa-ngapain. Tetapi kalau orang berserah, ini Tuhan, aku berserah. Ya kurang lebih sama seperti pasrah tetapi tetap mengusahakan sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat bacaannya lebih lagi, Yairus bahkan sampai ditemui oleh orang-orang dari rumahnya yang mengatakan apa? Anakmu sudah meninggal. Ngapain kamu menyusah-nyusahkan guru? Anakmu loh sudah meninggal. Bahkan ketika sampai di rumahnya, sudah ada orang yang menangisi anak Yairus. Bapak Ibu, di dalam tradisi Yahudi, ketika ada seorang yang meninggal, mereka juga harus menyewa orang-orang yang menangis bersama dengan keluarga untuk menunjukkan kedukaan itu. Kalau sampai ada orang yang menangis di sana, artinya waktu meninggalnya pun bukan sebentar. Dan kita bisa melihat Yairus sekalipun menerima kabar anakmu sudah meninggal, ia tetap tidak menyerah. Ia tetap berserah kepada Yesus. Sekalipun Yesus ngomong, anakmu enggak meninggal. Tapi kan dia sebagai orang tua bisa saja kalau menyerah dan ya sudahlah, Yesus enggak usah datang, kamu lakukan yang lain. Enggak usah datang. Kan bisa tetap menolak. Tetapi tidak, Yairus tetap mempersilahkan Yesus hadir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penyerahan diri yang sepenuhnya itu adalah ketika kita bisa melihat segala permasalahan di dalam kehidupan kita. Ketika sampai di titik bahwa ini tampaknya tidak mungkin Tuhan. Tetapi kita bisa terus berharap. Harapan itulah yang tidak boleh hilang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ingatlah bahwa setiap dari kita tentu menjalani kehidupan yang penuh dengan lika-likunya. Kita terus naik turun. Kita terus berdinamika dengan pergumulan-pergumulan kita. Bahkan penuh dengan badai kehidupan yang sering kali bisa saja membuat kita lelah atau putus asa. Akan tetapi semua yang terjadi itu tetap kita tidak boleh kehilangan harapan di dalam Tuhan. Harapan itu tidak harus selalu harapan yang besar. Ingatlah bahwa lilin yang kecil saja bisa menerangi seluruh ruangan. Artinya sekalipun kita punya harapan yang kecil, tetapi jika harapan itu tidak dimatikan, kita akan bisa terus berjalan di dalam kegelapan, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti
khotbah pada minggu lalu, bacaan pada minggu lalu yang menceritakan tentang para murid yang menyeberang bersama dengan Yesus. Sekalipun mereka berada di tengah badai yang begitu besar. Yesus berjanji bahwa marilah kita bertolak ke seberang. Itu adalah sebuah janji. Dan harapan itulah yang harus kita pegang bahwa kita akan dihantarkan sampai ke seberang dengan selamat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus menjalin relasi kita bersama dengan Allah. Marilah kita terus bersekutu, marilah kita membaca firman Tuhan itu. Entah itu mungkin kita merasa mengerti atau tidak tentang bacaannya. Karena memang ada bacaan-bacaan yang sulit. Tetapi janganlah kemudian kita meninggalkan itu. Karena Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mengerti. Bisa melalui persekutuan-persekutuan, bisa melalui ibadah-ibadah, bisa melalui pendeta, atau bisa melalui orang-orang lain. Atau mungkin barangkali ketika kita membaca full perikop itu, entah bagaimana kita bisa memahami satu hal saja, satu poin saja. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah satu hal yang tidak boleh kita hilangkan. Karena apa? Ya karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan contoh, sudah terlebih dahulu menyapa, menyentuh kita semua. Tuhan sudah mau rela mati untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita dari maut. Masa pergumulan-pergumulan kita yang tidak akan membawa maut itu, kita masih sering ragu. Sekali lagi Bapak Ibu, takut itu satu hal yang wajar. Sangat ketakutan itu yang jangan sampai. Karena apa? Karena kita punya Tuhan. Kita punya Yesus yang mampu mengalahkan maut itu sendiri. Selamat menjalani dinamika bersama dengan Allah dan teruslah memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad. Dengan berdiri, kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk. Marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami
dengarkan bagaimana waktu Tuhan itu tepat. Tidak ada yang terlalu lambat, ataupun tidak ada yang terlalu cepat. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau sering kali kami enggan menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu. Oleh karena itu, teguhkanlah iman kami. Sehingga kami di dalam menjalani berbagai pergumulan kami pun dapat dengan yakin, dengan mantap berjalan bersama dengan Tuhan. Agar kami terus dapat menjadi pribadi yang berserah penuh kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, bantu kami. Kami pada saat ini juga berdoa, karena di dalam kehidupan kami seringkali pergumulan itu silih berganti. Pergumulan yang banyak kali membuat kami ragu akan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Bantulah kami ya Tuhan untuk di dalam setiap pergumulan kami, baik itu pergumulan mengenai keluarga kami, relasi kami bersama dengan keluarga, pergumulan mengenai studi kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, perekonomian kami, ataupun pergumulan-pergumulan lain ya Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan. Kiranya Tuhan juga memberikan kami hikmat, kekuatan, penghiburan untuk kami dapat melewatinya dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk dunia ini, terkhusus untuk bangsa-Mu Indonesia. Tuhan yang terus pimpin dan sertai setiap pemerintahan, agar mereka semua dapat bekerja dengan semaksimal, agar Indonesia menjadi negara yang aman, penuh dengan sukacita dari Tuhan, dan dapat berkarya untuk Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKI Lasem. Tuhan, pakailah GKI Lasem ini untuk dapat berkarya di tengah kepelbagaian masyarakat yang ada. Jadikanlah GKI Lasem kepanjangan tangan Tuhan untuk menyalurkan berkat-berkat Tuhan. Biarlah GKI Lasem melalui setiap aktivisnya juga boleh terus melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh penatua yang ada. Kiranya Tuhan terus mengirimkan orang-orang untuk dapat melayani Tuhan bersama-sama, memikirkan jemaat ini, agar jemaat ini dapat terus bertumbuh, bukan hanya gedung gerejanya yang terus dibangun atau direnovasi, tetapi iman dan spiritualitas kami pun juga terus dibangun serta direnovasi. Sehingga melalui kehidupan kami pun tercerminlah Tuhan melalui setiap pekerjaan dan karya kami. Kami juga berdoa untuk pendeta kami, Pendeta Immanuel serta keluarga, Tuhan yang pimpin mereka, agar mereka boleh terus melayani, bekerja di ladang Tuhan dengan kesukacitaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang berulang tahun. Tuhan yang tambahkan 1 tahun lagi, kiranya mereka boleh terus mensyukuri berkat dan kasih Allah serta merayakannya di dalam kehidupan mereka setiap hari.
dan juga mereka yang sakit. Tuhan juga yang pulihkan, sembuhkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang beribadah di rumah, silakan mengumpulkan persembahan saudara di rumah masing-masing. Dan setelah terkumpul, saudara dapat menitipkan kepada Penatua Gracia Budiasi atau Penatua Reni Damayanti. Atau saudara dapat mengirim persembahan saudara ke rekening GKI Lasem Bank Mandiri dengan nomor rekening 135-009-013-0871. Sebagai dasar persembahan pada saat ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan menghanturkan persembahan sambil memuji Tuhan dengan pujian, Padamu Tuhan dan Allahku. Kidung Jemaat 367. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Di dalam Yesus kau nyatakan, ya Bapa isi hatimu, baik dua akan kita pujikan. Di dalam Yesus kau nyatakan, ya Bapa isi hatimu, Tuhan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari ini saya Tuhan kau dicari. Untuk bait yang ketiga dimohon Memuliakan untuk kuasa berdiri. kasih yang dalam Yesus terjilma. Kita pujikan bait yang ketiga. Ku muliakan kuasa kasih yang dalam Yesus terjelma. Ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmat-Nya. Diriku tak ku ingat
Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya kepadamu Bapa di sorga. Oleh karena kasih, karunia, dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga pada saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur dengan membawa sebagian kecil persembahan kami ini Bapa. Kami menyadari persembahan ini juga berasal dari Tuhan sendiri. Kami tahu Tuhan, persembahan yang kami persembahkan pada saat ini tidak sebanding dengan apa yang kami terima daripada Tuhan. Tetapi kami memohon ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa bagi para penatua yang dipercayakan untuk mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Bapa berkati mereka, sehingga persembahan ini boleh dapat dipergunakan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, apabila di dalam membawa persembahan pada saat ini, ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, ampunilah kami. Bapa di sorga, inilah doa syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah Bapak Ibu kita bersama-sama menyanyikan Bagi Yesus Kuserahkan sebagai ujian pengantar kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan kekuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Kita pujikan bait yang kedua. Tanganku kerja baginya, hatiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Dia sejak kepada Yesus, kutinggalkan dosaku. Kita pujikan bait yang ketiga. Ya sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kini pergilah ke tempat di mana Tuhan mengutus saudara dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan karena Ia telah memanggil kita. Marilah kepadaku,
Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita sambut panggilan Tuhan. Kita serahkan seluruh kehidupan kita, rencana kita, masa depan kita, dan Tuhan akan memimpin kita bila kita berserah penuh kepadanya. Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, Warta Jemaat GKI Lasem, Minggu 30 Juni 2024. Yang pertama, Majelis dan segenap Jemaat GKI Lasem mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Agatha Haris Wibisono Putra dan Bapak Ibu serta saudara-saudari yang telah bersedia terlibat dalam pelayanan kebaktian pada hari ini. Tuhan memberkati. Yang kedua, besok pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 pukul 16.30 di gereja akan diadakan persekutuan doa awal bulan. Mohon kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Tiga, pertukaran pelayanan kebaktian antara klasis. Dalam rangka pertukaran pelayanan kebaktian antara klasis Semarang Timur dan klasis Yogyakarta, maka yang melayani di GKI Lasem pada hari ini adalah Pendeta Agatha Haris Wibisono Putra dari GKI Adi Sucipto Yogyakarta. Sedangkan Pendeta Immanuel Budi Dharma melayani di GKI Gejayan Yogyakarta. Mohon dukungan doa. Perjamuan kudus besok pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 dalam kebaktian pagi dan sore akan dilayankan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari serta anak-anak yang sudah dibaptis, dimohon untuk mempersiapkan diri secara pribadi. Kelima, masa jabatan Penatua Freddy Teterisa. Masa jabatan Penatua Freddy Teterisa sebagai Penatua GKI Lasem akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Majelis Jemaat dan segenap anggota Jemaat GKI Lasem mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan selama ini. Tuhan memberkati.
Bapak Ibu, saya minta waktu sejenak, sebentar saja. Jadi tepat pada hari ini, tugas saya